Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fatkus Syarif SPDI, guru di MA Darul Ulum Kota Semarang, mengampu mapel akidah akhlak. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan 2021 di UIN Wali Songo, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka ya. Dengan protokol kesehatan yang ketat, anak-anak selalu harus rajin cuci tangan. Ya, baik di rumah maupun nanti pas ke sekolahan selalu pakai masker. Anak-anak ya, itu himbauan yang harus selalu kita taati. Anak-anak, sebagai awalan mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, perlu saya ingatkan, mari kita selalu rapikan kelas kita sebelum pembelajaran agar nyaman. Tuh, Mbak Lia, belakangnya itu ada kursi, ya benerin terlebih dahulu, biar nyaman. Mbak Sepi, lengkap bukunya? Sudah lengkap bukunya? Oke, kalau lengkap, kita sudah siap untuk pembelajaran. Sebelum pembelajaran perlu Bapak absen terlebih dahulu ya. Jadi biar anak-anak tercatat begitu kehadirannya. Yang pertama, Mbak Lia Lailatul Qadariyah. Oh ya, sehat Mbak Lia? Alhamdulillah. Yang kedua, Mbak Sefi Nusla. Alhamdulillah. Sehat Mbak Sefi? Yang ketiga, Mbak Risma Cahya. Sehat Mbak Risma? Belajar semua ya anak-anak ya? Tadi malam ya? Ya, kita harus selalu belajar sebelum pembelajaran semacam ini, walaupun kita seringnya kemarin daring ya. Sekarang kita coba untuk luring. Protokol kesehatan harus tetap walaupun di kelas terbatas. Pada kesempatan pagi ini anak-anak kita akan memasuki pertemuan yang kedua dari tema yang sama dengan yang kemarin. Yakni kemarin kita masih pada berkutat adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Anak-anak masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kemarin adab terhadap orang tua itu apa? Angkat tangan. Pak, berkata sopan dan santun. Tepat sekali Mbak Lia. Kita beri aplaus untuk Mbak Lia karena sudah berani menjawab. Ya, anak-anak, betul tadi yang katakan Mbak Lia bahwa kita sebagai anak, sebagai murid harus berbakti kepada orang tua. Dengan adab yang baik, anak-anak sudah bisa menunjukkan bahwa menghormati orang tua itu penting sekali. Yang kedua berkaitan dengan adab terhadap guru anak-anak. Ketika kita ketemu dengan guru selalu wajib hormati ya, tidak boleh mengolok-olok. Itu pembelajaran kemarin kita. Ya, anak-anak sekali lagi kita harus patuh dan tunduk kepada orang tua, tidak boleh membentak, apalagi sampai berani durhaka itu namanya ya. Selanjutnya anak-anak perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini sudah saya siapkan alat-alat seperti ini, seperti laptop, proyektor. Ini nanti kita akan melihat video
ngelihat video pembelajaran terkait tema kita saat ini. Adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Nanti dapat dilihat di dalam video, kalian bisa amati. Kalian amati, coba terus nanti kalian perbandingkan. Perbandingkan dengan apa yang terjadi di masa saat ini. Dengan adanya pandemi, anak-anak harus melakukan perbedaan-perbedaan dalam mempraktekkan apa yang ada di dalam adab terhadap orang tua. Contoh kasus, anak-anak itu nanti ketika habis perjalanan jauh ketemu dengan orang tua, tidak boleh langsung salaman. Harus apa lagi? Harus bersih-bersih dulu, ganti baju, mandi, baru ketemu dengan orang tua. Ketemu guru di jalan, biasanya kalian langsung salaman dengan guru kita. Kita saat ini di masa pandemi tidak boleh seperti itu dulu. Ya, kita dengan gaya bagaimana? Seperti ini. Yang penting selalu diucapkan Assalamualaikum. Begitu ya anak-anak ya. Mari kita simak video pembelajaran kita dan tolong nanti dicatat, diidentifikasi ya, seperti apa gambaran adab terhadap orang tua pada pembelajaran kali ini. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah Allah menggantikan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari video yang kalian tonton? Coba saya minta untuk Mbak Risma. Sebagai seorang anak, kita harus selalu patuh kepada kedua orang tua kita. Lalu sebagai murid, kita harus menghormati setiap guru yang ada. Tepat sekali jawaban Mbak Risma ya. Jadi kalian benar-benar tadi memperhatikan video yang Bapak tayangkan. Tadi mengamati video yang Bapak tayangkan, tentunya sudah dapat beberapa identifikasi permasalahan ya. Ini saya bagikan selembar kertas untuk kalian tuliskan sebanyak mungkin apa yang kamu dapatkan dari melihat video pembelajaran tadi. Nanti ditulis Mbak Sepi, Mbak Risma ya. Tulis sebanyak mungkin. Jadi bandingkan dengan saat ini di masa pandemi itu ya. Yang penting yang di video itu kamu lihat dulu tadi, sudah kamu lihat, kamu tuliskan. Kalian tadi mengamati video, kira-kira kalian tadi sudah saya lihat banyak yang sudah menulis, mencoret-coret, bahkan sampai kurang kertas begitu. Kira-kira siapa nih yang berani untuk menyampaikan hasil identifikasi dari video tadi? Angkat tangan. Saya, Pak. Kan Mbak Sepi. Baik, anak-anakku yang saya cintai, ini nanti ketika Mbak Sevi menyampaikan hasil identifikasinya yang sudah dicatat begitu banyak kertas tadi, anak-anak boleh ikut menanggapi, ya. Tapi harus mengajukan izin kepada Pak Sarip. Nanti saya sampaikan ke Mbak Sevi, begitu ya. Baik, selanjutnya monggo Mbak Sevi untuk disampaikan dengan berdiri ya, Mbak ya. Harus sopan, tidak boleh berkata kasar, hendaknya kita selalu tunduk dan patuh. Dilarang durhaka kepada kedua orang tua, menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Terima kasih untuk identifikasinya Mbak Sepi.
Kira-kira anak-anak ada yang mau menanggapi tadi apa yang disampaikan Mbak Sevi? Saya Pak izin menanggapi. Silahkan Mbak Risma untuk ditanggapi apa yang tadi hasil pengamatan Mbak Sevi. Kepada Sevi saya ingin bertanya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tua kita yang jauh? Gini Risma, kita bisa berkomunikasi dengan video call dan telepon. Terima kasih atas jawabannya Mbak Sevi. Baik, terima kasih pada kesempatan hari ini anak-anak sudah bisa melihat dan mengidentifikasi contoh kasus real kita saat ini, yakni berkaitan dengan pandemi COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Risma, Mbak Sevi yang sudah berani interaktif sekali ya, luar biasa. Kalau pertanyaan Mbak Risma tadi berkaitan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui anak-anak. Jadi jawaban dari Mbak Sevi bagus sekali, lewat telepon bisa, lewat WhatsApp bisa. Zaman sekarang itu kan serba mudah ya, yang penting kita punya akses kuota internet, punya medianya, gitu. Saling berkabar lah dengan orang tua. Jangan sampai kita walaupun di masa semacam ini tidak mau pulang ke rumah, ke kampung halaman, tapi kita tidak berkabar. Orang tua di sana nanti khawatir ya. Sekali lagi luar biasa anak-anak harus semangat belajarnya. Kamu nanti pulang sudah lulus MA, orang tua pasti tambah senang ya. Baik, materi pada kesempatan hari ini kita sudah berakhir. Kira-kira sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan atau sudah jelas terkait materi tadi? Sudah jelas Pak. Alhamdulillah, kalau anak-anak sudah jelas. Sebagai wujud ukuran, apakah anak-anak itu benar-benar jelas? Ya, toh? Ini tugas di halaman 45, anak-anak tolong dikerjakan. Ya, besok pertemuan berikutnya kita akan lihat. Kita akan evaluasi lagi pekerjaan anak-anak di rumah. Sampai mana kalian paham tentang materi kita. Kalian harus kerjakan ya anak-anak. Minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas, mereview tugas yang anak-anak kerjakan. Dan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Anak-anak tolong dipersiapkan. LKS dibawa, buku paketnya dibawa. Tetap sehat ya. Baik, saya rasa karena waktunya juga sudah habis, tadi sudah ada bel, anak-anak saya cukupkan pada pertemuan hari ini. Anak-anak tolong selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan ya, selalu kita patuhi lah gitu. Sebagai penutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dari Pak Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.